maksimal 2 level konfirmasi kalau mau menangkap sebuah pullback kan gitu. Terus tadi yang level entry, yang level trend dalam Pibo, yang tadi pesonya kamu tangkap itu loh. Siapa itu kakek sama om apa diwek kuwi? Ini kalau anda mau menangkap peso itu, nah ini levelnya. Levelnya itu ada 4, jadi 127.2 sekian, 131 sekian. Ini kalau anu di SS nanti dikira Pak D. Udah. Dikira Pak D pelit. Nggak ada yang saya tutupi kok di sini. Ya toh Om Kadok? Om Kadok? Iya, Mbak. Ini. Jadi ada 4 level. Level 127 sampai dengan sekian, level 161 sampai dengan sekian, level 261 sampai dengan sekian, level 423.6 sampai dengan sekian. Nah, itu dengan catatan kita hanya membutuhkan minimal level konfirmasi. Itu. Jadi hanya membutuhkan minimal minimal. Ini minimal loh 3, padahal ada 4 kan. Kalau Anda entry di koreksi yang hobi tangkap peso basah tadi loh, paham? Iya. Kalau entry di pullback itu hanya maksimal tuh 2 level. Tapi kalau entry di koreksi saat market trend itu minimal 3. Dari 4 ini harus 3 itu terpenuhi persyaratannya. Itu enak mana? Ayo coba kalau secara matematis. Anda hanya Pullback. Ya kan? Anda hanya membutuhkan maksimal mikir 2 daripada Anda maksimal hanya mikir 2 sama minimal mikir 3, pilih mana? Mikir 2. Nah itu makanya nanti yang saya sampaikan itu gila. Terus gimana nanti prosedurnya? Kalau level 2 ini bablas, itu konfirmasi tren reversal sudah berganti. Kita berayun ke harga baru itu, bukan menebak. Sudah baik kita berayun dengan tren baru, ya kan? Iya. Nah, kalau yang di bawah itu misalkan 127 itu, wah kita itu beda ini sama tekniknya Om Kadok yang merpati itu beda nanti, ya toh Om? Iya, Mbak. Jadi ini ya. Yang level 127 itu kita prediksi ada di sini nanti koreksinya habis, market akan turun reject. Jadi saat tren kuat dia akan turun memberikan kita koreksi. Antem 127,2 ternyata SL. Nah, iya kan? Ya enggak? Itu. Terus ke atasnya lagi. Berharap kita tunggu di 161 ada bis, ada black limit, ada support resistance dan memberikan reject saudara-saudara 5 pip. Bayangkan, indah kan? Indah. 5 pip asal jenengan 35 pip kan gitu kan. Habis itu lo kan. Itu tunggu lagi level 261. Ada ini reject. Kalau trennya kuat ya rejectnya hanya 15 pip Bapak-bapak. Ya kan? Iya. Itu. Terus akhirnya mungkin mainnya di M5. Kalau Om Sam itu beda. M5 M1 kan sudah kelihatan panjang kalau Om Sam. Iya. Itu nggak apa-apa karena pengalaman itu membuktikan bisanya seorang trader itu keluar masuk pasar pada saat yang tepat kan gitu. Saya 10 pip pokoknya Mbak. Ya, terus Anda sekarang lupa diri. Anda entry di level belum tentu itu koreksi. Anda berpikir TP-nya itu TP entry saat trend. Apakah itu hal-hal yang bijaksana dalam pengambilan keputusan? Itu. Nah, kalau Om Sam bilang hanya 10-15 pip ya itu bagi yang tahu. Lah kalau ponakan saya Cilacap, entry koreksi nangkap peso basah, peso terjun itu atau peso jatuh, SL-nya 30 pip, TP-nya 70 pip. Ya, iya kan? Ditunggu manapun luar kota kembali lagi buru-buru TP. Iya kan? Ya harga cium itu SL dulu kan gitu kan? Iya. Ya udah nanti supaya lebih jelasnya apa yang kita paparkan ini
inilah metode kita memang seperti ini. Bagi yang baru gabung, kita ke teori dulu, habis itu ke baca Ya. sebagai bentuk realisasi dari teori ini. Jadi bukan hanya teori tok. Kalau teori tok itu sama saja Pak D melepas Anda itu sebagai anak kehilangan induknya gitu kan. Anda bingung nanti di market, ya kan? Iya. Makanya kita dampingi, nanti coba kita bareng-bareng bedah itu apa kekuatan si pullback ini. Kau YouTube-nya dijuduli pullback why not, ben rada keren Pak D. Ya, Iya. Ini bener ora bahasa Inggris kuwi kayak cap. Aku orang ngerti bahasa Inggris kayak nambah. Nah, iya kalau kamu orang ngapak ora kepenak kan gitu. Orang ngapak ora kepenak. Itu ngomong-ngomong paguyuban kita yang di Jabodetabek itu masih itu. Siap, Mas, siap. Oke ya. Kita kecat. Nah ada ini Om Yoyo, Bah. Yoyok mana? Ayo. Nek kuwi ngono wis butuhe ben melu ae. Wong Yoyok iki jenoke tekane telat. Ya rokoke ya. Kan Sumba. Kon muni ta Yoyok kuwi. Ya. Oh, apa Yoyo? Karyawan. Ayo klik iki ya. Iki Yoyo siapa iki? Om Yoyo iki, Om Yoyo. Bukan Nah. Om Mas kok. Kalau Om Yoyok Solo belum bisa bicara, ya kan? Om Yoyonya ini kali. Solo kali ya. Terus sebelum kecat ada pertanyaan peran Nduk, pon aku Nduk. Pripun, Bah? Ada pertanyaan enggak? Langsung ya. Nah, ini gini ya. Kita itu sudah tiap hari siang malam pagi sore bahasnya gol saja, iya kan? Iya, Itu, Mbak. kalau nggak call EU loh. Padahal yang memberikan profit luar biasa itu tidak hanya itu. Ada minyak, ada oil, ada yang WTI, ada yang satunya brand itu. Bahkan Anda lupa ada yang perak itu XAU. Ya tahu nggak ada? Halo, Nasdaq. Ada Astak, Bah. Nasdaq kan gitu. Tapi kalau Nasdaq itu kan kategorinya saham tau Om Kado, ya kan? Ya, betul, Mbak. Sebenarnya ini ya intermezzo ya. Kalau kita nanti ke Nasdaq itu memang kategorinya itu 100 saham perusahaan besar di Amerika. Kalau kita ke saham itu ya kita nggak Nasdaq sebuah saham itu sebenarnya nggak begitu kalau dianalisa teknikal itu. Ya dengan Pibo malah dengan pullback ini masuk. Karena sebuah saham itu notabene-nya selain kita ke teknikal, kita lupa kalau saham itu punya laporan keuangan tahunan, ya kan? Laporan dividen. Kalau hanya digebiak uyah pakai teknikal ya ke laut kalau main saham, ya kan? Itu tolong dicamkan ya. Jadi saya mungkin sering tahu orang-orang teknikal itu kok menganalisa saham. Lu saham kok dianalisa pakai teknikal toh? Aku kan gitu. Bukan menyalahkan. Tapi seharusnya ada konsep. Oke, ini teknikalnya seperti ini, tapi laporan brutonya ini, netonya ini, dividennya ini, kan gitu kan? Kan gitu. Kalau laporannya jelek misalkan kayak saham Unilever hari ini, ya kan? Mengikuti nggak? Enggak. Nah, enggak awakmu terah urung kan gitu loh. Kayak saham Unilever hari ini udah mau ada setup buy monggo di buy dari 3.000 sampai 400 sekian itu ke laut Anda. Iya kan? Makanya janganlah kalau menurut kami janganlah saham diutik-utik sama teknikal murni, harus pakai apa itu referensi lain. Setuju Pak Om Sam? Oke, harus pakai fundamental. Nah itu Gak iso teknikal. ya. Kalau teknikal tok itu waduh itu pembodohan publik nanti, kasihan yang polo nanti kan gitu. Ya seharusnya kalau memang teknikal itu memang ya harus fundamental kalau untuk saham khususnya. Coba saya kok tertarik ke ya banyak yang DM saya itu
ke Perak ya, nggak apa-apa ya. X1 Boleh, ya. boleh. Nah, saya tertarik ini. Masalahnya ini juga ritmenya nggak jauh sama apa? Gol ya, Om? Goals. Iya. Nggak jauh. Teknikalnya juga nggak jauh itu. Pakai cat putih, oke? Putih. Boleh. Nah, Kuat, Mbah. ya kelihatan nggak? Apa layarnya Pak D kepadangan? Enggak. Cukup. Apa nanti yang di komputer Anda masing-masing apa HP yang diredupkan itu ya? Iya. Mbak, Cukup, ini Mbak. loading. Santai. Ini kenapa saya bahas ini? Itu saya senang. Ini memberikan saya profit luar biasa. Ini tuh. Nah, Ngopi dulu, Mbah. ya. Monggo. Apa ya bahasane wong Jawa sekecake. Nek bahasa Indonesiane apa to Om Sam sekecakne? Silakan. kecake Mbah. Heeh. Kecake ya padha karo apa Mbah? Iku apa iku? Persilakan itu. Iya, ndang ngombenan ngono lah kopine. Lah. Mbak Put. Halo? Nggih. Tawangi sebelum ke materi di absen lah, aku ben semangat lah. Woi, aku semangat Mbak. Enggak, maksud saya bagi kita-kita yang dalam pembelajaran Untuk Udah. ya minimal yang di absen yang family kita yang di grup internal Mbak Put, yang grup dalam grup tadi. Ada Mbah Priyoso, monitor. Barangan. Nah di bawahku Mbah Priyo. Om MC konsisten ini om siapa ini? Fusion Halo. hadir, Mbak. Itu siapa sih? Ya. Karya ini cowok apa cewek ini? Anu, apa bionya itu digonta-ganti. Ya saya itu bingung sebagai orang tua iki. Saudara-saudaraku kok bionya Senin sampai Kamis itu kok gonta-gantian gitu, ya kan? Iya. Om Dwi masih monitor, Om Dwi. Om Agus Masuk, Mbak. ada? Om Agus, Masuk, Om Mbak. Agus, Om Agus. Om Agus tadi ke gereja sih katanya. Kalau nggak anu nanti Hadir, Mbak. nanti untuk Om Agus khususan dikirimi filenya saja Mbak Put. Ah, ini siapa ini? Nugroho adik Mbak Put barang ki yo. Itu. Apa? Kapten kali. Par itu. Corona itu loh. Buka. Om Ya. Bambang monitor. Om Daniel, Sang Firdaus hadir. Ya. Dion, Om Dion. Bimo. Ada si Patrick, Om Ternyata Franky. dia Munir. Munir apa? No Munir. Ono Munir. Oh no. ya wis lanjut wae to, nek Munir ki wis ben wae Munir ki ya wis adikku dhewe ben. Om Wisnu, Priska, Om Tony ini ya aktif ya. Ada Om Januar juga, apa Januar lama dulu ini. Baru nikah kok itu. Kalau yang Om Bimo itu namanya anaknya itu. Iya, sama ini ada Om Yoyo. Yoyo Solo apa Yoyo Rio ini? Yoyo. Halo, untuk yang berisik tolong di silent ini karena materi. Ya wis Mbah, mulai Mbah, tak rapikan. Oh Oke hadirnya ya. Mbah, hadirnya di chat kok ora gelem omongan kok. Karena Pak D itu nggak bisa kalau tanya terus baca chat itu nggak bisa. Saya nggak secanggih mereka kan gitu, ya kan? Saya nggak secanggih mereka. Jokin Jun, dapat duit di situ nggak dapat duit di situ, aku udah dapat duit di tiang kok. Nah, ini ya, Dapat duit. ini tolong. Sebelum kita lanjut ke apa? materi, langkah pertama itu seperti biasa. Lihatlah chat itu seproporsional mungkin. Sesuai dengan histori kalau HP ya histori HP, kalau laptop ya laptop, monitor besar ya monitor besar. Usahakan
utara selatannya, atas bawahnya kelihatan, kanan kirinya itu ya semaksimal mungkin kayak gini ya harga sekarang. High-nya yang semampu history, low-nya semampu history, paham? Di skala level masing-masing ya. Ini karena nanti tadi kita mau bahas pullback, jadi untuk minimal time frame itu H4 atau lebih yang ke HTF lebih tinggi, daily ke atas lebih bagus. Tapi kalau hanya untuk intraday dan swing dalam kategori semi swing untuk trading mingguan, karena jangan salah, saya itu jarang loh trading 1-2 hari kan gitu. Jadi kalau untuk trading yang semi swing itu yang notabene-nya masih di bawah di atas 1-3 hari H4 saja. Untuk intraday pun juga H4. Oke. Pertama kita tandai swingnya sebagai bentuk zigzag kayak yang sudah Anda ketahui dari mentor lain atau di YouTuber pada umumnya. Ya, bisa dimulai ya. Halo. Iya Bud? Mbah. Nah, Iya Mbak. Monitor aku Mbah, nyimak. enggak iki begitu anu terus turu piye? Mengalih Oh. ngono kuwi. Tuku sate, ciloko to Pak Di, ha? Ini tolong ya. Kita tandai high low-nya. Untuk apa menandai high low-nya? Untuk mengetahui trennya dan swing-nya. Dari kacamata telanjang saja, nggak butuh ilmu lebih. Ini dikatakan ini downtrend. Oke? Ya. Ini gak perlu ilmu, cap. Dan benar nggak itu downtrend ini gak perlu ilmu. Iya. Ya, aku senang kalau mapping kok. Ya, ini cukup pakai kepala, nggak usah ke hidung, lidah, apa gigi, alis, nggak usah kan itu. Ini Siap. cukup mikirnya cukup pakai kepala. Seperti ilustrasi saya di depan tadi loh ya. Ya. Terus ini tren naik, ya kan? Oke. Ini edukasi loh, edukasi bagi yang mungkin bagi yang sudah bisa ya malah untuk menambah ilmu. Sesuatu yang diulang itu tidak ada jeleknya kalau masih berbasis pendidikannya toh Om Sam. Iya Mbak. Itu. Terus ini ada pembalikan, kalau seperti ini berarti ini swap shot. Dari tren naik menjadi turun, ya kan? Ada level-level kecil swap zone di sini dari turun menjadi naik. Ini awal swap zone-nya dari naik dari turun menjadi naik. Ini sampean pahami dulu. Jadi ini dipahami dulu untuk penentuan tren dan swapnya. Nah, ini kayaknya nggak perlu ilmu lebih lah, ya kan? Ya. Nggak perlu ilmu lebih hanya untuk ini. Gitu. Jadi kalau saran saya memang kalau memang dalam konteksnya daya tangkap kita, daya serap kita masih di level sederhana, ya kita main di sederhana saja. Gitu loh ya. Ya main misalkan kepala ini ya di titik kepala ini yang Anda sukai entry SL pasang TP SL, TP pasang SL pasang, oke? Ya, siap. Nah, kalau Anda tadi kalau ilustrasi kepala, kalau Anda belum pinter, Anda tangkap di mana-mana, layer dari dagu sampai ubun-ubun. Itu bagi mereka yang pro. Dagu sel, bibir sel, apa itu hidung sel, mata sel, alis sel, dahi sel, ubun-ubun sel, oke? Ya kan? Ya. Itu makanya pikir saja pakai kepala, jangan dipikir hidung, kuping dan sebagainya. Anda layar-layar dari dagu sampai ubun-ubun. Begitu mabet harga balik SL. Kalau di sini SL ya SL. Hanya mikir satu level di kepala, ya kan? Bet di gembel. Ini ya. Itu ya. Jadi kalau Anda sekarang gini sebelum dimulai lah. Ini waktunya masih panjang kok. Karena sudah minta izin agak panjang kok. Kalau diizinkan nanti. Jadi kalau Anda mau mikir kepala ini ya. Kepala ini Anda pikir misalkan, ini global saja. Anda mikir di sini. Dah. Saya pusing-pusing mikir neng kono wae lah kan gitu. Ini mikir di sini. SL di sini misalkan.
TP syukur-syukur di sini kalau anu di sini sudah 1:2,5 kan gitu. Anda begitu ini kena TP luar biasa. Tapi kalau Anda mikirnya tadi sudah ndak kepala, sudah di janggut itu apa tuh Om? Jakun ya? Hah? Jangkut. Ya. Jenggot. Nah, Jagung. Anda entry sel di sini di apa itu jenggot tadi, Anda di bibir, Anda di mulut, Anda di hidung, Anda di apa? Besar. Mata. Nah, itu Anda di dahi, oke nggak apa-apa. Tapi tingkat resiko ini kan otomatis lebih kan. Entry Iya. layer 1 lebih. Ini untuk yang advance, untuk yang pro. Kita loh, kalau saya loh ya, itu bukan masuk golongan ini golongan mereka. Kalau Sampai saya, sini. Wah, ember. nah, jadi kalau Anda itu seorang yang kategorinya masih biasa, jangan mikir yang ini, jangan mikir lidah, jangan mikir dental, jangan mikir kornea, jangan mikir apa. Pikir saja satu level, dan itu untungnya satu. Ini tak liatin untungnya, praktek di lapangan. Anda kan taruh SL di sini kan, misalkan, ya kan? Misalkan di sini, yang pikir pakai hanya satu level tadi loh. Terus misalkan TP di sini. Ini misalkan hanya Anda berpikir sederhana memandang itu sebuah kepala, Anda SL pun itu loh, Anda nggak apa-apa. Karena apa? Anda memikir untuk entry itu energi Anda sedikit. Terus gak puyeng-puyeng buka kamus, buka primbon, buka buku kan? Ya kan? Itu loh. Iya. Gak bukai SSC tanggane kan ya. Itu. Dalam arti Banyak. gini ya. Dalam arti gini, dari segi bentuk capaian dan resiko. Taruhlah kalau yang apa itu, kalau yang pakai mikir satu hanya di kepala tadi, nggak pakai ilmu yang ribet-ribet, itu misalkan dia CP itu suatu kebanggaan, suatu kebanggaan. Tapi kalau dianya itu SL, ya toh, dianya SL, itu juga kebanggaan loh. Sekarang saya kasih contoh. Anda yang mikir yang tadi dari cinta, dari gigi, dari Tes apa tuh? dari bibir, dari hidung, dari kuping sampai mata, sampai apa itu dahi, sampai ubun-ubun ini dipikir semua. Kalau ujung-ujungnya SL ini sakit loh saudara-saudara. Sakitnya apa? Kalau yang hanya memikir sebuah kepala, dia itu kalau ketemu misalkan entry-nya bareng di file yang sama, satu entry satu titik di level kepala, mikirnya kepala. Yang satu layer-layer mulai dari jenggot sampai ubun-ubun. Lo bilang gimana entrymu? SL itu misalkan yang pakai hanya satu level tadi, yang hanya pakai kepala, nggak mikir yang lain-lain. SL ya sudah. Nah, terus misalkan yang entry enggak, yang ribet-ribet TP. Loh, itu loh yang kepala itu masih ngeles. Ya iya kamu pinter kok mikir permit yang gitu kan? Ya enggak? Iya, Kamu Mbak. Iya. mengenali sub di dalam sub, mengenali gang di dalam jalan, kan gitu. Bahkan Anda tahu jalan mau ke makam, Anda tahu jalan mau ke Seleokan kok. Saya nggak tahu, saya ngertinya jalan kok. Misalkan saya SL ya lumrah lah. Kalau Anda profit ya itulah buah dari kepintaran Anda. Itu padahal yang mikir satu saja itu SL loh. Sekarang terus dibalik itu ya. Terus nggak usah ngomong yang mikir pakai kepala ini, yang satu nggak usah ngomong kayak profit wes. Podo-podo SL sekarang sama SL-nya. Ketemu lagi ngomong gimana entry-mu? Nah, SL itu yang tadi entry hanya mikir yang sangat simpel tadi. SL lumrah entah mikir sederhana kan gitu. Dan terus yang mikir permit tadi, lah gimana? Saya juga SL. Itu sakitnya Pak. Nek kata cucu saya itu sakitnya di sini loh Kong kan gitu loh. Udah aku buka buku
ada apa itu. Makanya kalau Anda masih suka yang ribet-ribet, solusinya apa? Buat jurnal. Oke Om Sam? Ya, jurnal. Kalau Anda ingin yang ribet-ribet, buat jurnal. Kalau Solusinya jurnal. Nah, oke, di situ loh. Sebenarnya ingin sampaikan itu. Tapi yang mergo Pak Diki memang ya penyiar tak uter-uter nisik. Ya kan? Paham kan? Sakit Paham. mana? Yang entry layar sama entry 1. Tuh. Nah, Ini satu. kembali lagi ke apa tadi? Layar itu money manajemennya yang susah. Bahkan untuk grow akun sulit. Iya, equity curve-nya itu plurtonnya itu pasti jeblok nanti kalau pas kena badai. Saya kemarin mau ikut-ikutan share itu nggak enak akun saya, akun yang di MTKL 50 dipantau harus sing duit-duit ya. Tapi nggak apa-apa, Anda wakili supaya teman-teman termotivasi, ya kan? Iya mbak, single Seperti entry itulah. tapi pertone Equity nanjak terus. Itulah bagaimana ini ya. Ayo Wek, khusus kamu dan teman-teman Wek, yang komudi dan sebagainya ya. Ini Yo, langkah pertama, tren terpenuh sudah tahu, bahkan bukan yang sulit. Dan untuk mengetahui sebuah pullback dan zigzagnya kita tangkap dulu. Kita tarik dari high ke low. Ini sebenarnya tidak ada hukum baku di sini. Jadi jangan salah nanti Anda narik, jangan salah. Saya nggak bisa narik. Itu ada referensi di buku atau di YouTube banyak. Nah ini biar kelihatan semua. Ini tak apa ya, biar nggak ngeribeti. Ini kita tarik dari hack kalau warnanya tak, saya tidak geluyur dengan apa itu candlestick. Nah itu ini naik turun hack low, paham? Paham. Nah, itu ya. Terus ini ya hack low, tak apa itu ini biar Darknet. ya. Nah, ini terus ini malah pinter kamu loh narik seperti ini ya kan ya Cap. Iya, Mbak. Iya. Pinter kamu tapi entry ini pinter Pak D, hanya memikir Apa? dengan kepala Iya. itu. Mapping tuh aku. Ini ya, ini pada swing besarnya saja, nggak usah dipikir yang aneh-aneh dulu kan. Nah, ini berarti sesuai penjelasan tadi yang di depan secara teori tadi, ini menunjukkan ini perlu tak bedakan warnanya enggak? Bedakan aja Mbak. Nah, tak bedakan ya, misalkan ini tak kasih warna Oren. ini ya, sudah kelihatan. Pink. Pink. Pingin gitu, aku buta warna ya. Pink. Iki ya? Sudah. Udah Mbak. Apa ini ya? Oke, oranye ya. Ini oranye. Sip apa kontrol toh, Pak? Aku kan nggak pakai komputer, Mbak. Saya cuma pakai itu toh. Pen. Oh iya, pakai tablet ya kamu ya. Iya. Sudah kembali itu. Belum, Mbak. Wis. Udahlah, adaptasi aja, nggak apa-apa. Anggap saja pacar baru dengan tabiat baru, ya. Iya. Jadi semua hal itu tanggapi dengan positif saja. Cek Ini ya. Aceh Munir. Nah, ayo Apa Mbak? kowe muni aku ya halo kan. Halo. Nah, gitu. Ketok nih ngono lho. Jadi ini ya. Ini apa ya? Ini trennya, ini koreksinya. Paham? Paham. Ini trennya, ini koreksinya, koreksinya terus yang oranye itu koreksinya. Itu. Paham. Tuh. Nah, terus kalau yang mau kita bahas, kita entry di pullback itu di mana, Pak?
kan gitu kan. Ini Iya. sebuah pullback itu adalah akhir sebuah koreksi. Akhir sebuah koreksi. Jadi nanti kita pantau di sini. Ya kan? Paham? Paham. Pantau di sini. Ini memang ilmu paling ringan ini. Enggak enggak rumit nanti ilmu ini. Tapi jangan salah, lomba win rate ayo kan gitu. Ya Om Kado. Benar. Om Kado. Ya Mbak. Nah, nanti lomba win rate lah. Nah, gitu. Jadi, aku memang iki ngomong karo keluargaku di di Castle kok. Nah, kalau teman trading kan umum kan. Ini keluarga Iya. di Castle. Ayo nanti kita lomba win rate sampai pakai ilmu yang paling sederhana ini kan gitu kan. Di sini tren dia koreksi, inilah akhir pullbacknya, tren koreksi akhir pullback dan koreksi akhir pullback dan seterusnya itu di sini. Oke, berarti kita tangkap ini, kita tangkap ini, kita tangkap ini, kita tangkap ini untuk entry. Lalu patokannya entry apa? Ya terserah sesuai trading plan masing-masing. Anda seorang support asisten manfaatkan, Anda seorang supply and demand manfaatkan, Anda trader manipulasi manfaatkan. Nah, biasanya kalau trader manipulasi masa bodoh dengan ini, ya kan? Kan gitu. Terus ada yang bilang nanti hack itu akan dimanipulasi pada kemudian hari, oke. Tapi kalau Anda tangkap di pullback, Anda selamat dari manipulasi. Trader iki aku, Pak. Iya. Jadi Anda akan selamat dari yang namanya manipulasi, ya minimal tidak selamat, Anda minimal resiko dari manipulasi. Kalau Anda bisa tangkap sebuah tren itu dengan benar. Itu, jangan takut. Jangan takut. Jadi yang saya sampaikan di sini tidak ada trading plan yang holy grail di dunia ini, walaupun nanti yang bisa baca harga sepermit manapun, yang bisa baca blok order bla 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 dan lain sebagainya, tidak ada yang memberi holy grail. Yang betul itu bukan begitu. Adanya IT itu memang musuh bersama. Jadilah trader support resisten yang notabene-nya klasik, jadilah trader support resisten juga yang pinter, kan gitu kan? Ya. Dengan support asisten Anda. Terus jadilah trader supply and demand yang base to base, ya jadilah SMD yang pinter, jangan mau dikelabui yang namanya IT. Jadi kalau kayak ngomong di sini tuh gini loh. Yang trader EMA ya juga harus pinter. Kepintaran itu bukan milik mereka yang hanya yang kita juga bisa lah, ya kan? Walaupun kita dengan teknik klasik, oke? Ya. Jadi jangan gengsi. Anda trading apa plan saya? Saya hanya support asisten kok. Wow, lalu saya enggak. Saya pakai indikator, saya pakai ini, saya pakai psikologi. Saya trader MPL, Mbah. Nah, sip. Nah itu. Tapi Anda konsisten nggak entry di MPL? Konsisten dong. Oke, wah wajib itu, wajib. Terus tidak meng-MPL kan hal-hal yang tidak MPL kan? Enggak. Nah, sip kan jadi itu sebuah konsistensi pada sebuah plan itu Pak penting. Apalagi plan yang sangat sederhana seperti ini. Plan pullback ini plan yang sangat sederhana, plan kuatro, plan gueso banget menurut kami. Itu memang plan saya itu plan kuatro. Tapi ayo lihat kekatroan kita nanti. Terus sudah mikirnya juga nggak pusing-pusing, bisa buat kerja sampingan, yang proyek bisa ke proyek, ke kantor bisa ke kantor, kan gitu kan? Iya Pak? Iya. Itu. Siap. Nah, kalau untuk yang permit itu memang bagi anak-anak muda sekarang atau mereka-mereka yang pro, yang notabene-nya lincah, jempolnya lincah, otaknya masih encer. Kalau Pak D gak teko nih, Pak D gak nyampe otaknya. Gitu. Itu ya. Siap. Ayo kita bahas ini ya. Pertama ya, Om Kadok, tolong saya bisa dibantu Om Kadok. Om Kadok sudah lab ya? Ada Mbak. Monitor, karena ini pakai Pibo dan di sini saya ajak langsung ada trader Pibo. Siapa mereka dia? Oh, negeri jiran itu trader Pibo. Nah,
karena ini pakai pakai alat pibo juga, saya juga supaya kader pibo itu membantu. Ini saat ini tren itu turun dan dia melakukan koreksi saat market itu membentuk entah suatu pola apa menuju dia kenaikan yang notabene sebuah koreksi. Trader pullback itu hanya menangkap sampai mana dia akan koreksi. Oke? Langkah pertama langkah pertama kita fokus di sini. Fokus di low-nya, kalau trennya turun, kalau naik kebalikannya kita fokus low-nya saja. Enggak usah mikir yang aneh-aneh lo mau diapain, ini enggak. Kalau Pak D itu enggak seperti itu mikirnya. Lo ya lo, wis ora mikir ning kono enek lo apa, itu enggak ada. Enggak lo gue lagi di sini. Di lo ini ada apa enggak saya pakai itu. Ini memang trading plan yang sangat sederhana tadi. Oke. You can see in this transcript. Iki kok anak tulisane ngene to, Bud? Halo? Halo, Mbak. Ini Mbak. Ayo, Mbak. Zoom-e kok anak tulisannya apa iki? Ikhlas wae, Mbak. Wis. Oke, nggak usah direkamnya nggak apa-apa. Apa sih hostnya tidur kali ya? Terus ini aku, Mbak. Oh iya wes Om, aku tolong dipandu Om ya. Dipandu, Ya. dibantu wes, oke. Oke, Apa? makasih. Gini Mbak, ya. apa neng apotek golek Ya. obat. Mungkin karena lehernya kemarin sakit. Ini Oh, kita perhatikan low-nya yang notabene-nya sebagai awal dari sebuah koreksi. Yang saya bilang tadi, Anda entry di sini itu tangkap peso basah itu di sini, peso jatuh kok peso basah. Ini satu. Kita lihat di sini ada apa? Untuk mengukur sampai sini. Itu syarat utamanya di sini juga ada bahasa multi time frame. Itu bisa naik dan bisa turun. Itu hanya untuk membuat validasi layak ditarik pibo atau enggak, itu saja. Contoh, ini kita naikkan. Jadi bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Ini Om Kadok. Kendir. Om Kadok, halo. Ya, Mbak. Apa yang kita ambil Om Kadok? Ayo. Koreksinya, Mbak. Hah? Nih. Nah, kita cari validasi sebuah koreksi yang sudah membentuk low, itu kita cari engulfing. Ini bukan bahasa berat. Kalau bullish engulfing, bearish engulfing kan bukan bahasa berat kan? Bukan. Iya, Mbak. bukan. Toh, Biasa. toh di sini nanti tidak akan saya buat apa-apa ini. Tidak akan saya buat base to base juga tidak. Saya merem sama yang namanya LS, saya merem yang namanya dengan base. Ini memang untuk kontak materi ini Om Sam, ya kan? Iya, Mbak. Nih, ini berarti kalau sudah di TF atasnya atau bawahnya sudah validasi syarat untuk bisa ditarik, kembali ke TF 4. Oke. Nih. Om Sam, itu tulisannya mengganggu katanya. Ya itu apa itu? Saya tidak tahu. Nggak bisa Oh. di-close, Om Sam. Ini Mbak Put yang bisa host, tapi hostnya masih keluar. Nah, tolong paling beli makanan. Mas. Hostnya saya. Udah Mbak. di close kok. Udah di close, Mbak. emang masih muncul. Anu Itu- yang pakai pulpen, pakai yang ignot itu loh, anote ke tempat Hmm. sampah itu loh. Kan itu dulu di close itu. Translate. Tuhan, translate-nya ini. Ya, yang pakai HP mungkin rada keganggu. Unattended ini loh, unattended. Bukan itu, Mbak. Yang translate-nya ini loh, Mbak. Apa nih? Di X aja di Ini X. kok disable. Oh, ini. Saya nggak ada di tempatku, nggak ada. Ya, coba. Udah hilang kok. Udah hilang, ta? Udah. Oke ya, udah ya. Mm-mm. Udah kembali di 4. Ini tolong. Ini subnya 4 ini ya. Ini tolong
Terus kita amati di kotak ini saja. Di kotak ini pun kotak kira-kira, bukan kotak ajaib. Ini bukan kotak bis, hanya kotak kira-kira saja. Di sini kita amati. Satu, tadi ada enggap di TF atasnya. Berarti sudah validasi untuk menarik. Dalam konteks sebuah Fibonacci itu mesti low sama high kan? Ya kan? Nah, Ya. kita hapus saja, hanya validasi, terus kita cari high-nya. Ini high-nya. Ini high-nya. Terus ini juga high. Kita mikirnya sini saja kan gitu kan. Itu nanti ada ilmunya lagi ini. Tetap hack yang di dalam kotak ini. Ini kalau boleh nanti formasinya seperti ini. Kalau saya boleh saya jelaskan. Ini kalau nggak digambar seperti ini nggak jelas. Ini trennya dari sini. Ya, semoga semoga sama. Saya juga nggak begitu pinter ngelukis. Nggak seperti si Munir itu, ya Munir. Munir itu Pasang. Saja lukis. Munir wis enek suarane saiki, Mbah. wes lah bar panen Oh. BTC kok. Ora, laptope dhek iki jare iki bisu, Mbah, laptope iki, Mbah. Mbah napa yo. Kene nang ngewangi Pak Dene kan iso cuap-cuap ane, Mas. Iya. Lah mau takon Oke, ngomong Mbah. apa, Mbah? Nek kamu akan menggali ilmu sampai negeri Cina itu di sana, kita rame-rame di sana. Kalau ingin yang sederhana di sini, tapi intinya nih dan kawan-kawan di sini, Anda tadi kan berpikir di depan, konteksnya kan saya bilang kepala, sakit kepala, ada migran, vertigo dan sebagainya kan, ya kan? Ya. Kalau ke dokter itu inginnya apa? Yang vertigo sembuh kan? Yang migran juga sembuh, yang berkunang-kunang juga sembuh, yang sakit kepala biasa juga sembuh, bahkan tidak cukup ke dokter, ke warung kaki lima beli apa itu obat sakit kepala aspirin itu sudah sembuh. Itu adalah sebuah kalau di bahasanya trader itu namanya profit, orang sembuh itu profit, ya kan? Tuh, terus lagi seperti kita bahas pullback, bahas fibo dan sebagainya, ibaratnya itu sebuah penyakit. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai kesembuhan kan, itu salah satu ikhtiar kita lah. Kesembuhan itu di dalam market ini namanya profit, gitu loh. Kan? Itu. Jadi yang muter-muter kepala untuk kaki untuk kepala, belajar itu sebenarnya mencarinya juga profit, ya kan? Terus yang seperti saya, seperti Pak D ini mikir sederhana, hanya pakai kepala, gak mikir kuping sama telinga, sama mata, itu juga mikirnya profit. Ya bedanya kalau yang lebih pinter profitnya berkali-kali, tapi nek Pak D cukup sekali, ya kan? Neng enek tanda kutip profitnya Pak D sekali neng puas kan gitu. Oke. Terus ini lanjut, ini tadi intermezzo sama teman-teman. Ini sebagai gantinya bentuk yang ngebreak ini, yang ini ditanda ini ya, paham? Paham. Nah, berarti di sini syarat pertama satu punya low. Ini punya low ini. Punya high dalam kotak dan punya hack yang ngebreak hack tersebut. Lalu bagian keluarga Anda, bagaimana kalau begini, menantu begitu, mertua begini, istri atau Om Sam, Tes. Itu Halo. siapa ya? ayo Tes. kendalikan Om Sam. Halo, itu dengan siapa itu? Om Sam molor. Bentar. Itu Om Ahmad Hadimus, suaranya masuk. Ini Halo. kayak Udah. Tolong dimut sudah. Halo. Ayo udah. Ayo ini ya Bapak-bapak, ayo ulangi lagi syarat utamanya di dalam kotak ini ya. Ini saya gambarkan sebagai skema ini. Punya lo. Nah, lo jelas punya, dicari lo-nya.
cari high-nya di dalam itu, jangan cari high yang ngebreak. Berarti kalau di sini ini low ini atau ini sama saja. Nanti terus punya high, 2 high di dalam dan punya high yang ngebreak. Paham sampai di sini? Paham Ya. kan? Paham. Nah, enggak, maksud saya menyampaikan materi seperti ini mudah diterima enggak? Iya Mbak, berarti ini yang apa Mbak ya? Ya jadi nanti lama itu hanya pertama ini, kalau nanti sudah kedua, ketiga tak gaya cepet gitu, saya bikin cepet, oke? Oke. Nih, berarti syarat utama ditarik ini tak hapus, ya ada high yang di break dan ada high yang ngebreak dan ada low, oke, baru ditarik. Coba ayo sekarang ditarik Ibu. Kontak di depan tadi yang level pullback 161 sampai 261 masih di SS, masih disimpan dan masih ingat kan? Halo? Halo. Masih ingat Masih, Mbak. Harus diingat-ingat itu. Terus kita panggil si merpati. Nah, ya Om Ado? Iya Mbak. Kita panggil si merpati. Saya kalau bilang Vibo itu merpati kok, kan gitu. Karena dia nggak pernah ingkar janji, kan gitu. Tuh, saya memang bahasa saya sama Om Kadok itu merpati itu, Vibo itu merpati itu. Karena merpati tidak pernah ingkar janji. Ya misalkan dikhianati merpati ya nggak apa-apa, tapi jangan salah, di luar sana masih banyak merpati lain yang menunggu, kan gitu. Pak Diki senengannya guyon Nir Munir. Oke, Nir. Iya, Mbak. Nah itu. Oke, terus ini dihapus. Nah, nggak usah mikir yang lain, langsung saja kita kotaki base tadi yang notabene-nya yang sudah saya tulis sebagai level pullback pertama. Oke, level pullback kedua di 261 sampai 2.88 itu 2.88. Oke, ini tolong dicermati, nanti saya nggak jelaskan lagi kalau sudah ke depan. Jadi seorang pullback itu ada 2. Level pullback pertama, market itu habis koreksi itu yang namanya pullback itu di level 161 sampai 188. Terus level keduanya 261 sampai 288. Nah, nanti kita amati di 2 level ini pullbacknya sampai mana. Nah, terus sebenarnya ada sub pembelajaran ini, tapi minta maaf nanti akan kita sampaikan di kelas. Itu nanti gimana karakter ini nanti ke level 1 atau 2 pullbacknya gitu ada nanti. Oke? Iya. Nah, kalau ingin ikut yang itu ya nanti ikut grup-grup sub itu kan gitu. Syaratnya ya hanya jadi anak yang soleh ya. Iya. Lebih ya, Ya, gimana? Syaratnya ya gak aneh-aneh loh, Jangan Syaratnya Ropo Samsu. Enggak, maksud saya jangan diapresiasi syaratnya kudu bayar Mbah Pri sekian. Yo saya kemarin tuh agak ngeh ya Om Sam dikatain orang ada grup di dalam grup itu. Aduh, dikira Pak Diki mati aku ngono. Anda nggak kuat lah bayar saya, oke? Itu. Iya betul. Saya Aku malah ram gagas Mbah. Ya enggak, tapi kadang kalau yang ngeri kan gitu. Ya. Ya kita masih punya hati, telinga dan mata kan minimal kan ya enggak digagas ki ketok, ya toh? Iya, Pak. Lah aku kan wis dijelaskan dhisik kan. Tuh. Makanya kan mungkin orang baru Om enggak tahu, gitu. Iya, mungkin orang baru. Enggak tahu siapa kita. Itu level pullback 1 dan ini level pullback. Wah. Mbak. Halo? Pullback 1 yang 161 Mbak. Ya. Ya, tadi ada kalau sudah SS harusnya sudah paham. Iya Mbak. Dilihat. Aku tulis. Jadi nanti biar nggak ada pengulangan materi. Bahkan nanti mungkin sama adminnya direkod, nanti bisa diulang-ulang saat Zoom ya Om ya. Itu.
Ada YouTube ya itu loh. Bentuk apresiasi ke Mbah Pri, nggak usah kasih apa-apa, subscribe saja. Cuman bisa satu, Mbak. Bisa satu ya bikin email lagi, emailnya anaknya, istrinya kan gitu. Emailnya tetangganya, atau waktu warisan RT itu emailnya orang RT kan gitu. Kan enak. Pinjam HP ini ya. Daripada beli loh, daripada Itu, beli. Subscribe itu satu device atau dua, Mbak? Biasanya Satu email. Satu akun, satu email. Satu ya, berarti HP itu bisa banyak subscribe kalau buat email. Bisa, Kalau punya banyak bisa. enggak, Apple itu bisa buat 100 atau berapa Pak Apple itu. Kalau yang biasa tuh mungkin 10 bisa. Ini ya, kembali lagi. Tipe Om 10 Mbah. Nah itu, ini ya, ini turun, berhenti, dia koreksi. Kita nggak akan ambil di sini karena saat ini trennya turun. Kita kalau enti di sini kan lawan tren, ya kan? Yo. Nah itu, terus gimana kalau teknik pullback ini? Kita tunggu saja level-level akhirnya pullback. Level akhir pullback ada dua, 161 sama 261. Oke. Nah setelah itu kita tarik seperti dia skema ini tadi. Nah terus kita lihat, misalkan ini kita entry di situ. Nah di sini entry-nya menurut trading plan Anda masing-masing. Contoh yang support resisten, jangan salah, Anda jangan memandang sebuah support resisten itu hal sepele kan gitu kan. Ini tak hapus biar nggak ini ya pas di situ toh. Nah, santai aja ya. Oke, setelah itu kita pandang chart. Oke, sesuai hukum support resisten kita tandai. Ini ada resisten bertumbuh menjadi key level, sebuah key level menjadi support. Oke, di sini setuju enggak? Halo. Ya. Mbah. Nah, karena apa? Sebuah Fibo itu sebenarnya ya mengukur retracement di level-level support resisten. Itu bukan kaleng-kaleng, bikinnya itu pakai rupiah bertahun-tahun itu mungkin kan gitu loh, ya enggak? Ya. Gitu. Ini ada resisten ya, kalau saya ya cenderung ini saja, bukan untuk apa-apa, ini untuk memastikan saja yang bertumbuh. Oke, kembalikan lagi. Nah, yang level A2 juga sejajar resisten, yang level 1 juga sejajar resisten, apalagi ini malah ada sesuatu. Itu satu. Terus setelah support resisten, misalkan seorang tadi support resisten menandai itu untuk menambah referensi sebuah analisa kalau mau pasang PO di sini. Nah, khusus ini ya, nggak perlu konfirmasi ribet-ribet seperti saya tadi, yang gitu loh. Kalau di sini saya malah prepare pasang PO saja di situ. Bos, nggak usah nunggu yang macam-macam. Misalkan sini saya tunggu atasnya break, itu kita ambil switching B itu aja. Kalau pullbacknya masih kuat, paham? Tuh. Paham. Terus yang trader supply and demand ini ada sesuatu di situ juga. Oke. Nah, ini malah Munir pinter nek ngene iki. Munir lebih pinter karo daripada Pak D. Ya Nir? Enggak, Mbah. Nah, ini ada support. Terus di sini juga ada support. Oke. Mana tadi? Bilang itu. Ini ada support. Enggak usah di panjang lebar ke pekot apa, ini sudah nggak ke ranah itu. Kita subnya ke materi ini dulu, jadi kesampingkan plan lain ya. Oke. Ya. Nah terus di sini kita tandai sebagai hukum supply and demand. Begitu ada support, break retestnya kita tandai serang. Nah, terkurung juga si dia di level-level supply and demand. Berarti ini menunjukkan apa? Kepalitan sebuah level entry. Satu,
sejajar support resisten sebagai trader support resisten. Oke? Oke. Bisa dimengerti, harus bisa. Tuh. Terus bahkan support resisten kirinya sebagai modal suatu kekuatan yang sering direject menjadi resisten dan support. Terus untuk kategori supply and demand ini ada base yang terbentuk setelah ngebreak sebuah support yang kuat. Oke. Lalu kok menang? Oke, Mbah. Tuh. Ini ada support yang break. Terus ada base. Nah, untuk lebih sensitif lagi bagi mereka-mereka yang seneng mikir yang aneh-aneh tadi, ini kan kepalanya kalau menurut ilmu saya tadi. Nah. Kasih warna apa ini? Ben cantik nih. Nah. Oke. Ini kelihatan nggak kok rectangle hijau ini kelihatan ya? Kelihatan. Nah, inilah saya ngomong kalau teknik saya teknik yang simpel, hanya mikir kepala tok itu, hanya kepala tok. Kalau ditambah resisten ini sudah menjadi kuping, kalau ditandai supply and demand itu sudah menjadi mata. Terus di sini ada MPL itu sudah menjadi ubun-ubun, di sini ada mungkin flag limit sudah menjadi mulut kan gitu kan? Jadi ini nggak mikir itu, sepenting hasilnya lah kan gitu. Terus kita tarik lagi, ada sub kecil yang membatasi base besar ini, membatasi kotak ini. Ini kan base drop, ini kan double maru, ya kan ada? Iya Mbah, double maru. Double maru. Kalau Iya kata Mas kan? Sam double maru, Mbah. Nah, ini double maru gitu loh. Jangan salah. Tuh. Nah, sampai dah. Berarti kurang apa? Ayo. Terus dikombin sama teknik-teknik lain yang Anda punya, monggo. Misalkan Anda berpikiran simple, nggak usah mikir ini. Ini nggak usah dipikir. Ngapain mikir itu? Cukup mikir support resisten. Lebih enak kayaknya saudara, ya nggak? Iya. Anda lebih ringan mikir satu apa mikir tiga? Mikir satu lah. Nah itu, nah tuh kalau sudah kita ukur RR-nya, misalkan ini harga kan belum terjadi lah. Ini ya contohnya gini. Saat kita menemukan high yang di break ini, harga kan belum terjadi tuh yang atas ini. Iya. Bahkan Anda menunggu ini juga nggak lama ini. Hanya satu candle itu berapa candle tuh? 4, 6 ya kalau nggak salah. Ya Om. Satu hari. Pasang PO di situ hari ini besoknya kena itu tak. Nggak usah mikir apa-apa, yang penting ada resisten, support resisten yang lewat di situ, ada gasak saja. Terus kita lihat RR-nya. Oke, ini yang 161, kalau nanti untuk sesuai broker kalau kita pakai Agnes itu tambah spread ya, paham ya? Yo. Paham itu. Taruh PO di 161 tambah spread ke bawahnya, SL-nya di atas 188 tambah spread itu misalkan ini, terus dia memberi berapa itu coba, ayo memberi berapa, yuk indahnya entry pullback. Nah Pak di Wek Dur. Error ini tuh error. Nah ini coba sampai sini kita nggak usah ngomong pipnya, kita ngomong RR-nya. Kalau pip ini perak, jangan dikira ini apa. Nah, di sini sudah perbandingannya 1:9. Coba lihat sendiri, oke? Ini 1:9. Kalau Anda mungkin nanti sudah terlatih, karena kalau bicara pullback itu tidak jauh dari yang namanya swing. Itu misalkan gak usah mulu-mulu sampai sini lah. Sini jangan diomong 1:20, oke?
Misalkan Anda di sini ada reject candle besar yang meninggalkan shadow, itu Anda tidak kuat, cukup Anda di sini saja. Itu sudah 1:13. Paham? Paham. Nah, paham kan? Itu entry di pullback, tidak entry tangkap besok jatuh. Oke, terus kita cek lagi lainnya. Hapus ya, cepet ya. Kemudian yang lainnya jelas nggak? Apa perlu Jelas. Jelas, Mbak, jelas. Kalau jelas kita lanjut. Oke, kita hapus ya label-labelnya ya. Yo. Iya, Mbak. Oke. Ini agak cepat saja karena tadi di sini sudah membuang waktu banyak. Oke, terus ini kembali lagi, ini trennya, ini koreksinya, ini level titik jenuhnya pullback. Paham? Ayo kita tarik lagi. Terus cara pertama apa? Pertama kita pantau itu silo. Silonya. Gue dikira silo ulang. Silau, Mbak. Silau. Mantap. Ya nih. Aku duwe kanca tak nggo anu iki, tak nggo apa tak buli tambah sitok. Nah ini. Ini kasus ini. Kasusnya beda banget sama yang sana. Tadi kita naikkan time frame setuju untuk mencari sebuah engulfing kan? Iya. Oke. Kalau di sini ini sebenarnya tanpa dinaikkan turunkan sudah kelihatan. Ini ada sebuah candle bullish yang sangat besar dan dia naik turun ranging sebuah sideways, itu menandakan konsolidasi dan ada kekuatan ke atas. Si bullish mematikan ini. Oke? Paham? Harus paham. Ini tandai. Nggak usah dinaikkan diturunkan lah misalkan. Maksud saya menemui kasus ini nggak usah naik turun TF gitu loh. Nah itu kalau sudah seperti ini, nanti coba kasus lainnya perlu naik turun TF enggak, kita juga belum tahu. Berarti ini tak hapus ya, boleh? Yo. Boleh. Terus ya nggak ribet. Syarat satunya lagi, pertama kita tahu harus tahu low-nya, kita tahu high-nya. Ini high loh kalau di TF kecil ya kan? Ya enggak? Ya. Candle bullish bearish Ya. ini loh. Itu. Ya. Terus tahu candle high-nya, yang high di dalam kotak itu. Terus tahu candle yang nge-break high itu. Ini 3 syarat validasi untuk narik tercapai. Ini kalau diturunkan di H1 kita kelihatan ada formasi seperti yang saya gambar tadi. Wah, kok agak lemot. Kabar, Mbak. Ya, yang penting lancar saja. Oke. Nah, untuk mengetahui high low-nya tidak diharamkan ke line chart. Karena apa? Wong ini memang fasilitas, kenapa nggak kita julekkan gitu? Nggak kita manfaatkan dengan kita mendudul itu atau mengklik kan gitu. Nah, ini ada high, ada low, dan ada high yang nge-break, paham? Oke ya? Oke, kembali lagi. Terus kita tarik coba. Kita tarik, kita buktikan. Nariknya dari low sampai high yang break. Tuh. Nah, nariknya paham enggak? Nolnya di bawah ya. Kalau tren turun nolnya di bawah. Nah, ini kan nolnya di sini, terus 100-nya itu di candle yang ngebreak, paham? Candlestick yang ngebreak. 0 di low paling low. Ya, Yang ini. 100 yang ngebreak. Nah, ini tolong DSS Om. Mumpung mumpung belum DSS. Oh, Tak kasih kesempatan. high Sudah? high ngebreak 1. Ya, sudah? Nah. Nah, kalau sudah, terus ini nanti ada candle apa ada body apa shadownya Mbak. Nah, itu toleransi.
Kalau shadow itu masih tidak begitu speaknya, itu tarik saja ke shadow, tapi kalau speak terlalu panjang tarik ke body, paham? Ya, Mbak. Paham ya? Yang namanya speak itu kayak gini ini loh. Kalau di atas kayak gini ini loh ya. Speech. Ya. Itu memang terlalu panjang, itu memang salah satu bentuk wampret manipulasi itu. Oke, kalau sudah, yuk, ini tak gua hapusi semua ini biar nggak mumet. Nah, terus langkah kedua, kita tandai level pullback, tidak akan saya ulang lagi, paham? Ini level pullback 1, level pullback 2. Oke ya, terus secara support asisten, misalkan kita trader support asisten, kita lihat kirinya, memang kiri itu perlu dilihat. Orang-orang PA itu hobinya lihat kiri tau enggak? Iya, Mbak. Itu wajib itu kiri itu. Wajib itu. Oke, nah ini apa coba? Tidak bisa apa-apa. Nah, coba support asisten juga kan? Ya enggak? Bapak-bapak. Ya. Tuh, terus yang atas ini support asisten juga kan? Atau mungkin di sini yang atasnya sini. Ini support asisten juga masuk di dalam base-nya pullback level 2 itu. Oke. Terus di dalam supply and demand. Nah, di dalam supply and demand ini ada base. Base besarnya ini. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Harus mengerti, nah iki wajib mengerti. Ini base besarnya. Terus ini base kecilnya. Nah, ini base kecilnya. Kalau orang-orang supply and demand ngomongnya ini track limit atau apa, nanti ada pekot kita tangkap. Diamond. Nah, Diamond. Nah, itu. Dan di sini karena plan kita, materi kita bahas Bigo, kita kesampingkan. Oke? Terus kita taruh entry di mana, Pak D? Ya itu buy stop di level itu. Nah, kalau untuk SL itu kan seperti yang kita ketahui, Anda lebih tahu lah kalau soal support asisten. Kita acuannya gini, misalkan seorang trader base dia SL-nya tetap di sini, paham? Yo. Mbak. Nah, atau ada base lagi yang disinyalir di sini juga ada SL-nya di sini, kan gitu kan? Ya. Nah itu, terus kita buktikan lagi, ini tak hapus.